argumen melawan dalil yang kita suguhkan. Halo, Eka. Halo. Buka kameranya. Buka kamera. Iya, oke, bentar. Apa kabar, Eka? Hei. Bentar. Lagi di setel nih. Ya, di stand dulu ini, biar kayak bencong. Turun kau, saya tahu kau mau buat apa. Kita teriak-teriak toh, main-main ketawa-ketawa sedikit, nah itu ya. Turun kau, saya udah tahu kau mau buat apa di sini. Rame kali bah, saudara-saudaraku ini rame kali masuk roomku ini. Saudara-saudaraku, terima kasih banyak saudara-saudara. Satu daerah. Ayo support RK dan YouTube-nya ya teman-teman ya. Men, terima kasih teman-teman. Nah. Support biar kambingnya terus beranak. Oke, Fat kayaknya Islamnya. Halo, Bang Thomas, terima kasih. Halo. Halo. Islam Kristen. Halo. Meong, Pus. Halo Bang. Ya, Islam Kristen. Saya Katolik Bang. Bang, oke Bang, sampaikan sebentar aja Bang supaya kita saya cari. boleh ngomong sekejap ya Bang? Ya, sekejap aja jangan lama-lama. Saya mau ngomong ini, kalau bolehlah macam kakak perempuan itu macam orang tanya tolong dengar sedikit biar lebih tahu lebih jelas kan daripada Gini kakak, gini abang. Abang adalah Katolik, berarti abang mendengarkan katekismus gereja Katolik. Ya, saya dalam Katolik. Ya, makanya saya bilang dalam katekismus gereja mengatakan jangan pernah kamu membiarkan orang memframing ayat Alkitab kita. Ajaran iman kita sama ajaran iman gereja tidak boleh, ajaran iman gereja tidak boleh di framing. Ya. Bukan saya mau bela orang Islam. Bapak gini, Bapak Katolik, saya juga Katolik. Bapak tahu atau tidak? Ketika mereka naik ke atas, mereka ingin memframing, membelokkan ajaran agama dari ajaran gereja. Saya tahu, saya paham. Ya. Tapi maksudnya begini Abang, kita saling dengar, biar orang itu juga paham. Kalau Abang macam kakak tadi, orang baru omong. Mereka tidak bisa mendengarkan itu. Maaf saudaraku, walaupun kamu Katolik, saya tidak peduli. Karena saya mengikuti kamu, baca ajaran gereja, baca katekismus gereja, sehingga kamu memahami dan tidak mengatakan demikian. Ya, baca katekismus gereja. Ya, saya di sini, lihat, ini di depan saya, ini saya punya katekismus gereja. Pengajaran saya, kalau keluar dari katekismus, saya ditegur sama gereja. Ini katekismus gereja. Ya, jadi dalam katekismus gereja, ketika ajaran gereja ingin dibelokkan, berarti wajib kita stuck dan kita tegur dia. Makanya saya tidak membiarkan orang untuk membelokkan Alkitab di sini. Maaf. Ya. Makanya saya bilang baca ajaran gereja sehingga kamu tidak mengatakan demikian, walaupun kamu Katolik. Maaf sekali. Ya, saya tegas. Oke. Aduh, kita naikin lagi. Rindu. Oke, Rindu Ayah, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rindu Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Ya, bisa buka kameranya? Oh, bisa. Silakan. Oke. Oh, ini siapa ini, Bu Sofi? Yang dari Malaysia ini, siapa lagi? Yang dulu pernah ribut dengan si Juma juga itu. Siapa? Pangeran. Hei, Pangeran penghujat. Apa? Kapan saya hujat, Bang? Pangeran penghujat. Kenapa ini? Pangeran. Kamu tahu nggak ini? Kenapa, Bang? Abang kenapa kok bisa kepanasan gitu? Tidak kemarin tonton kamu nggak bisa diskusi, saya tidak tahu. Saya udah tahu, hafal betul si Pangeran punya suara itu, saya hafal betul. Benar nggak itu Pangeran, teman-teman? Benar nggak itu Pangeran? Betul dia itu.
Ya, diskusi dengan pangeran itu percuma, teman-teman. Percuma betul. Ya, saya tahu betul itu pangeran punya suara itu. Tipu-tipu, stop tipu-tipu, pangeran tahu. Salve. Pangeran tanpa istana katanya. Saya Kak, ingat Kak, betul. kemarin katanya si nenek lu kiper si Zuma naik di komanya Syaorna. Rame ribut katanya. Ada Pak Bomom, ada Pak Lidara sama Zuma. Tadi pagi katanya. Iya, di komanya Syaorna siapa gitu. Sayonara. Sayonara. Berribut di sana. Ribut, aku maki mereka di situ. Persetan dodongmu, baku maki terserah mereka. Halo bro, Islam Kristen? Katolik bang, Katolik. Ya, gimana bang? Ada mau sampaikan sesuatu bang? Cuman mau sampaikan buat abang dan kakak berdua. Apa ya? Terus semangat bang, kakak dan abangnya. Salve. Amin. Kau orang mana saudara? Orang apa NTT bang? NTT mana? Momere. Oh, mau mere pai? Momere Gliting. Hai, long siapa lagi ini? Cuma menetap di Tarakan sekarang. Ini siapa ini? Kau tahu saya, jangan ngomong saya ya. Kau diam. Oke, kita tetanggaan. Oke. Penggawan, nong ya. Penggawan. Oke. Ama. Salve. Orang saya banyak sekali ini. Tapi puji Tuhan ya, banyak orang Flores yang mendengar masuk di live saya dan belajar Alkitab ya. Itu lebih baik teman-teman, karena Bu Sofi tahu nggak dan teman-teman, setiap hari itu mobil mualaf center itu berkeliaran di kampungnya saya. Itu serius. Itu setiap hari putar-putar di kampungnya saya ya, mobil mualaf center itu. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan agar kita tidak terjerat ya teman-teman ya, tidak tersandung. Ini tugas kita sebenarnya. Tugas gereja juga sebenarnya. Mana lagi ya? Kita naikin satu lagi. Oke. Bang Coy. Halo Bang Coy. Islam Kristen. Halo Bang Coy, Islam Kristen. Aduh. Ya, oke. Islam Kristen, jangan rokok ya Bang ya. Oke. Islam Kristen. Islam bang. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Saya persilakan dulu. Kamu tanya dulu. Saya pernah mendengar salah satu firman Yesus. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Betul bang ya? betul. Dan coba kamu baca, Tuhan di situ huruf besar atau huruf kecil? T-nya huruf besar atau huruf kecil? T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil, betul? Ya betul. Nah, dan Yesus itu kalau T-nya huruf besar berarti mengacu pada Kurios Adonai, betul? Berarti kurios. Jangan berarti dulu. Tuhan kalau Kurios Adonai itu mengacu pada Adonai. Ya Adonai itu apa? Gimana? Dan Yesus Kristus adalah ego de emi, Kurios ego de emi gekais podos. Yesus itu Kurios itu sendiri. Ya maksudnya kurios itu Tuhan itu ya. Ya udah, berarti kau harus sembah Yesus Kristus. Clear. Kau disuruh untuk menyembah Yesus Kristus. Yang saya tanyakan bukan di situnya bang. Iya, yang kau tanyakan itu adalah itu perkataan Yesus untuk memerintahkan kau untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, karena Yesus adalah aku, dia itu sendiri, who itu sendiri. Berarti kau harus menyembah Yesus, bukan menyembah batu. Allah itu maksudnya apa? Allah itu sesembahan. Kalau Islam Allah itu nama atau bukan? Kalau di Islam itu nama. Itu beda. Jadi ketika Musa dengan Allah di atas Gunung Sinai, Musa bertanya, siapakah engkau? Oh mungkin bukan. Kalau itu di Alkitab. Kalau di Al-Quran di balik pohonnya, siapakah engkau?
Ya, di balik pohon atau di pohon. Siapakah engkau? Lalu Musa berkata, aku adalah aku. Suara itu mengatakan aku adalah aku. Ehye eser ehye. Ya, aku adalah aku. Musa, suara itu nggak ngomong aku adalah Allah. Bukankah ngomong kayak gitu? Kalau kamu kan di balik pohon, ya kan? Mainin dulu Bu Sofi biar dia pun pening. Tuhan Allah kita. Ini maksudnya apakah berarti yang mengucapkan itu juga punya Tuhan itu sendiri? Bukan. Oh, kita lagi bicara yang mengucapkan itu punya Tuhan sendiri ya, betul kan? Yang punya Tuhan sendiri Jadi itu adalah maksudnya ketika, maksudnya ini bang, maksudnya seperti ini bang, ya bang ya. Ketika Yesus berkata demikian, berarti Yesus memerintahkan kamu untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oke? Saya jawab dulu iman saya karena kamu orang awam, ya. Yesus memerintahkan kamu untuk menyembah Allah, menyembah Dia itu sendiri. Karena Dia bilang, akulah Dia. Oke? Sepakat? Ya, karena Yesus adalah Allah. Oh, kamu mau framing, Kamu mau framing, saya tahu. Nah, sekarang kita jawab nih. Ini surah Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku ini siapa? Tuhan. Allah kan? Ya. Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit matahari. Kok Allah bersumpah untuk Tuhan yang mengatur tempat terbit? Katanya Dia Maha Kuasa. Kok Dia bersumpah untuk Tuhan lain? Hah? Dengan nama Tuhan. Aku ini siapa? Allah. Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit terbenam matahari, begitu? Ya, betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaan Tuhan ini siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Harusnya kalau begini, dia seperti Alkitab. Alkitab mengatakan, aku bersumpah untuk diriku sendiri. Kok ini aku bersumpah untuk objek yang lain? Apakah ini objek yang lain? Enggak satu objek itu, Bang. Coba. Aku ini subjek, betul? Bersumpah ini predikat, betul? Objeknya yang mana? Tuhan. Tuhan adalah objeknya dari... Oke, subjeknya siapa? Aku. Objeknya siapa? Tuhan. Ya udah clear. Udah clear. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Konteksnya itu nggak nyambung. Kalau Saya tanya, di situ ada berapa Allah? Aku Konteks- dan... Enggak, yang saya tanya bukan begitu. Itu konteksnya nggak nyambung, Bang. Kita maksudnya ini Tuhan Allah kita. Kalau saya memahami gitu loh, Bang ya. Enggak, kalau Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Sema Yisrael Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Ya, Tuhan, Yesus Kristus berkata, akulah Dia, anihu. Akulah ego emi kurios ego de emi gekais podos. Akulah Allah itu sendiri, akulah Tuhan itu. Itu kata Yesus. Nah, jadi Yesus memerintahkan kau untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4. Nah, sekarang kalau ini berapa Tuhan ini? Allah bersumpah untuk Tuhan. Maksudnya gimana? Iya, itu maksudnya untuk bersumpah kepada Tuhan. Ya, ini Tuhan ini siapa? Kok ini Tuhan? Dia ke Dia sendiri. Ini mengacu pada ada Rob bukan? Ya. Rob bukan, ini Rob kan? Rob bukan? Ya, Allah bersumpah dengan Rob. Siapa Rob ini? Siapa Rob ini? Iya, salahnya itu. Ya, salahnya saya juga bingung. Rob ini siapa? Itu konteksnya berbeda dengan. Jadi konteksnya gimana? Menurut tafsir siapa yang kau pakai? Nah, konteksnya berbeda kalau dikorelasikan dengan Tuhan Allah kita. Rob itu siapa? Saya tanya Rob itu siapa? Milik kita bersama gitu loh. Tuhan Allah kita itu seakan-akan milik bersama. Enggak, saya tanya kamu, Rob itu siapa? Ya Rob itu Tuhan lah, Allah. Nah, ini berarti ada siapa? Aku bersumpah dengan Rob, Tuhan yang mengatur tempat terbit. Siapa? Tuhan siapa yang mengatur tempat terbit matahari? Kok si aku ini siapa?
Allah. Allah kita coba ya. Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya. Ada berapa subjek ini? Kok subjek kalau dalam tata kalimat kenapa subjeknya ditaruh di belakang? Coba. Kalau satu subjek. Itu di surah apa, Bang? Jangan rokok. Pertanyaan gini, kamu lihat baik-baik. Ini subjeknya berapa? Kalau subjek, makasih Bang Arthur, Bang Thomas. Kalau subjeknya aku bersumpah dengan Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan itu Allah. Tuhan ini Allah. Kenapa subjek? Tuhan sebagai subjek, Allah sebagai subjek. Allah sebagai subjek, betul? Itu objek itu Tuhan itu. Nah, objek ini Tuhan. Berarti ada berapa ini? Oh, kau kena pelanggaran, turun. Makanya jangan rokok. Turun. Oke, silakan. Pusing dia, pusing. Kok subjek ada dua dalam sebuah penggunaan kalimat? Lari sebentar salah, lari. Oh, itu objek. Pokoknya itu subjek. Kau silakan tanya dengan orang yang paham dengan agama. Coba. Halo Arfan, Islam Kristen? Ya. Saya Muslim, Islam. Ya, bisa buka kameranya? Tidak perlu dibukakan kameranya. Oh, tidak perlu buka kameranya. Jadi lantas kisah Karena agamamu agama sesat. Agamamu agama sesat. Jangan cuma asal komentar, tidak bisa membuktikan, itu omong kosong. Buktikan, jangan hanya asal ngomong. Kita lagi bicara ini, Arpan. Naik-naik kau kayak kejang-kejang sekali. Nah, Musida silakan. Kok kejang-kejang naik ke atas ini bagaimana, Kak? Halo? Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Abang, Islam Kristen. Islam Bang, Muslim. Bisa buka kameranya, saudara? Iya boleh. Enak ya Bapak, biar Bapak kita diskusinya enak ya Pak ya. Karena Bapak juga orang tua, jadi kita diskusi baik-baik. Ayo. Silakan Pak, buka kameranya. Oke. Ya. Saya mau bertanya Bang. Mau bertanya dan mau ditanya ya Pak ya. Boleh. Sepakat gak? Mau bertanya dan mau ditanya Pak ya. Iya. Dengan kebodohan saya begini. Ya. Dengan kebodohan saya juga saya bertanya nanti Pak. Tidak akan menanyakan tentang masalah keyakinan ataupun juga apa, karena kita walaupun digimanain juga itu sudah punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Saya cuman bertanya begini, kata ada wujud. Okay. Kalau bahasa Arabnya itu wujud ya, wujud. Artinya Oke, betul. Sepakat. Sepakat. Kita sepakat. Dibagi berapa bagian itu kata ada? Ya. Kalau dikaitkan dengan ketuhanan. Saya tidak berbicara tentang berapa bagian, tapi saya berbicara tentang wujud dan ada. Ya, wujud dan ada. Ya, dalam Alkitab mengatakan beresit hayah habad hadafar. Hayah di situ diterjemahkan sebagai ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu ada. Dan firman itu adalah Allah. Makanya beresit hayah hadafar. Firman Allah itu ada. Karena firman Allah itu adalah Allah. Itu logika dan filsafat. Oh gitu. Jadi nggak ada pembagiannya, itu ada. Kita berbicara tentang keberadaan ada Allah dan kebagaimanaan Allah. Keberadaan Allah dan kebagaimanaan Allah itu memiliki firman-Nya. Sehingga dia bilang beresit hayah hadafar. Pada mulanya adalah firman. NRK en hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah memiliki firman-Nya. Tidak mungkin Allah tidak memiliki firman-Nya. Kalau Allah tidak memiliki firman-Nya, berarti Allah itu bisu. Dan tentu sangat jelas bahwa firman bukanlah ciptaan. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan, saya mau menanyakan pembagian adanya itu. Karena kan begini,
abang nggak mungkin ada kalau tidak ada orang tua. Begitu maksud saya. Saya tidak mungkin ada kalau Allah tidak menjadikan saya. Bumi tidak mungkin ada kalau Allah tidak berfirman, jadilah maka jadi. Alam semesta tidak mungkin ada kalau tidak mungkin Allah berfirman. Dan firman Allah itu adalah logosnya Allah, logiknya Allah. Karena Allah tentu memiliki firman. Yang tidak memiliki firman itu hanya batu, Pak. Tidak bisa berkata-kata. Kalau itu diadakannya sama siapa? Tentunya diadakan itu bukan dari batu, Pak. Tetapi firman itu yang berkuasa. Bukan batu yang mengada-adakan sehingga jadi terada-ada, Pak. Berarti ada yang mengadakan kalau begitu. Yang mengadakan itu adalah Allah dengan firman-Nya. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yang logosnya Allah bersama-sama dengan Allah. Kalau tidak ada firman, berarti dia mengada-ada. Karena firman kalau dikatakan ciptaan, berarti dia mengada-ada. Karena dia adalah batu. Karena dia tidak ada. Berarti Yesus diadakan ya, Bang? Yesus tidak diadakan karena Yesus adalah firman Allah. Yang diadakan itu adalah batu yang mengada-ada. Yesus kan ada. Yesus ada, makanya bilang beresit hayah hadafar. Berarti ada Pada yang mulanya adalah mengadakan. firman. Yesus itu adalah firman Allah, logosnya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Bukan mengada-ada dan terjadi ada dan terakhir ada batu. Bukan, Pak. Nangkap enggak? Jadi enggak Bapak, masuk ya, akal Bapak sehat. ingin main putar-putar Enggak masuk kata, ya akal terakhir saya nurani. putar-putar kata, Pak. Ada diadakan. Yesus itu ada yang mengadakan. Seperti begini, Bang. Yesus bukan, kamu Maaf, terbalik. Bang. Kamu Begini, terbalik, kamu terbalik. Maaf, Bang. Yesuslah Maaf, Bang. yang Bertanya mengadakan saya. segala Nah, sesuatu. seperti Yohanes, begini, Bang. sabar Pak, dengar Pak. Yohanes, saya belum sabar bertanya, saya Bang. jawab dulu. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Allah Bapa menciptakan, anak pun menciptakan. Karena anak itu dikatakan gelar, yaitu ketika firman menjadi manusia mendapatkan gelar sebagai sang anak. Makanya Allah Bapa menciptakan, firman-Nya pun menciptakan. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Kalau Jadi ada Yesus bapak, bukan diada-adakan, ada anak, karena Yesus sudah ada. Ibu, berarti ada yang mengadakan. Bukan. Ada yang mengadakan. Yang mengadakan Pikir, itu tentu bukan batu, Pak. Bapak, anak, batu juga ada yang mengadakan, Bang. Iya, Yang kalau mengadakan, batu, jangan kalau salah. batu itu kamu Apa? mengada-adakan, kenapa batu bisa menebus dosa, Pak? Ada yang mengadakan batu juga. Iya, batu ada yang mengadakan. Kalau batu ada yang mengadakan, Terus siapa kenapa yang batu? mengadakan batu, Bang? Siapa yang Ya, mengadakan yang mengadakan batu itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Allah yang mengadakan batu itu supaya batu itu ada, kenapa batu bisa menghapus dosa, bukan Allah? Siapa Allah itu, Bang? Bukan Allah negeri Mekah, Pak. Beda, Pak. Allah kami bukan Allah negeri Mekah. Ya maksud saya tadi kan maksudnya ada itunya adanya seperti apa gitu. Ada itu seperti apa yang tiada awal dan tiada akhir. Yesus berkata, akulah awal, akulah yang akhir, akulah dia. Benar, Pak? Enggak, Yesus belum berkata masuk, dalam Wahyu. Bang. Belum Ya masuk, memang Bang. belum masuk, Pak, karena Bapak Belum berpikir masuk, jahiliyah, Pak. belum masuk ke logika. Memang Itu belum masuk ke ada yang logika karena mengadakan. Bapak terus berpikir jahiliyah, Pak. Ada yang mengadakan, Bang, adanya. Dan yang mengadakan itu adalah Yesus Kristus, Pak. Iya. Betul. Ada yang mengadakan. Dia udah bilang iya itu Yesus yang Ada mengadakan. yang mengadakan Yesus itu. Sekarang gini, Pak. Bapak tahu dari mana Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Pak? Abang diciptakan juga itu. Saya oleh tanya, Allah Bapak saya. tahu dari mana, informasi dari mana Allah menciptakan langit dan bumi? Itu jangan ditanya. Pasti saya balik nanya ke Abang. Bapak tahu dari, saya kan sudah bilang Yesuslah yang menciptakan, karena Allah, Yesus itu adalah firman Allah. Makanya Yohanes 5 ayat 20, Allah Bapa menciptakan, anak pun menciptakan, karena anak itu adalah firman Allah. Nah sekarang Pak, saya tanya Bapak, Nah, itu Bapak yang tidak tahu dari mengertinya, mana? dari Bapak wujud tahu, ada.
Terserah, Kakak Bapak yang tidak mengerti, tapi mengadakan. orang Itu, Kristen di Bang, bawah udah mengerti. aja di sana, coba pikir dengan Terserah berani. Bapak. Bapak tidak mengerti Yesus urusan Bapak, tapi orang ada, Kristen tapi mengerti. ada yang mengadakan. Sekarang saya tanya Siapa Bapak. yang mengadakannya? Saya tanya Bapak dulu. Saya tanya Bapak ya. Saya tanya Bapak. Bapak, menurut Bapak, Bapak mendapatkan informasi dari mana Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Ya dari Allah, Tuhan saya. Tuhan kamu berfirman di dalam mana? Ya dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran Islam ini ada di abad keberapa? Udah aja gitu saya bertanya dari tadi. Saya Kita tanya, kemana-mana. Islam ada di abad ke-6 dan abad ke-7 kan keberadaannya, betul? Pokoknya tentang ada. Dari Saya akal tanya, saya, Islam ada di abad adanya ke-6 dan semua abad ke-7, makhluk, apakah Bang. betul? Adanya semua makhluk. Saya tanya, Islam ada di abad ke-6 dan ke-7, betul? Udah, jangan ke sana. Pengertian dulu ada. Dari tadi ada. Jelas kamu ah. Tanya itu, gak jelas kamu ah, kacau. Jangan tetap lah, bagi yang bergabung jangan lupa love orange ya guys, jangan lupa love orange. Halo, selamat malam Farida. Malam. Ibu, Islam Kristen? Islam. Oke, Bu. Apa tujuan Bunda Farida naik ke atas, Bunda? Ada itu judulnya itu yang saya baca. Oh, Ibu merasa Ibu adalah Muslim. Kan bukan Muslim. Muslim dengan Muslim kan beda, Bu. Ya Islam lah Muslim. Enggak, itu kan U, Pak. Bu. U-C-L-I-M. Bukan U-S-L-I Muslim. Bukan, beda. Kok Ibu merasa Ibu adalah Muslim? Ya itu, kau yang buat itu. Iya, saya buat itu. Tapi kenapa Ibu merasa Ibu adalah Muslim? Padahal Ibu adalah Muslim. Kan beda, Bu. Ya, siapa yang bilang Muslim? Kau yang nulis Muslim. Saya bilang saya Muslim. Lantas kenapa Ya Ibu udah. naik? Nggak ada, cuma baca judul yang ini. Ya. Apa itu? Kenapa Yesus Ibu naik? bergelar. Enggak, cuma Oh, yang ini. aja. Yang ini. Di sebelah. Cuma iya. Ya, gimana, Bu? Ya ada cuma Bergelar baca aja. Al-Masih. Saya Yesus baca bergelar tadi. Al-Masih. Iya. Kenapa begitu? Gelar Ya, Al-Masih, Yesus Muhammad bergelar gelarnya Al-Masih. Al-Amin loh. Siapanya? Muhammad gelarnya Al-Amin. Siapa yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad? Jawab. Oh, Ya, ini umatnya lah, sahabatnya yang dekat. Ibu yakin, hidup bersamanya. Ibu yakin yang memberikan itu sahabatnya, Bu? Iya. Ini- Yakin dong. Yakin, Percaya. Apa? Nih, Bu. Ibu sabar sebelum saya buka data ini. Ini saya udah simpan data lama, Bu ya. Sekarang gini, Bu. Al-Amin itu artinya apa? Kata Al itu apa? Terpercaya. Al itu artinya apa, Bu? Kalau dalam bahasa Ibrani, Al itu El, itu Allah. Ya, bahasa Ibrani. Amin itu artinya yang pasti, Bu. Yang terpercaya. Nah, Yang terpercaya. Ibu gini. Saya melihat dari segi bahasa Semitik, rumpun bahasa Semitik, ya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, Bu ya. Al itu dalam kata dasarnya El artinya Allah. Amin itu artinya so be it, oh Lord, dalam bahasa Inggrisnya. Artinya yang pasti. Jadi amin itu artinya pasti. Jadi kalau kita lihat secara etimologi, al-amin artinya Allah yang sungguh-sungguh pasti dan sungguh-sungguh nyata. Oke? Nah, apakah sepakat gak? Ya nggak sepakat tuh bahasa apa yang gue bilang tuh bahasa apa itu bahasa. Jadi Ibrani menurut gua Ibu, bilang. etimologi al-amin ini apa? Al-Amin terpercaya bahasa Arab. Terpercaya. Oke. Yang terpercaya ini manusia atau Allah? Ya manusia, dia Muhammad sebagai manusia. Oke. Yang Ibu kata pertanyaan tadi adalah al-amin ini gelar yang didapat dari siapa, Bu? Muhammad Ya, mendapat gelar dari siapa? Yang sahabat yang hidup dengan bersama dia. Yakin sahabat yang memberikan, Bu? Ya begitu ya yang saya tahu. Ini sejarah, Bu. Jangan bohong dengan sejarah, Bu. Ini gelar al-amin artinya gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini saya ambil sumber dari Islam sendiri, Bu ya. Yang bermakna yang dipercayai. Ya. Dapat dipercaya atau terpercaya. Nabi Muhammad diberikan gelar ini oleh oleh masyarakat Mekah, Bu. Karena Nabi Muhammad ini
Raker-rakernya yang jujur, amanah, dan terpercaya. Nah, ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak kalau yang membelikan gelar masyarakat Mekah ini siapa, Bu? Nih, ibu lihat. Peristiwa diangkatnya Muhammad, ya. Abu Umayyah, Bu. Abu Umayyah lah yang memberikan gelar Al-Amin, Bu. Bin Mughirah, orang pertama yang Abu Umayyah bin Mughirah mengatakan orang pertama yang melangkahkan kaki ke renovasi Ka'bah berhak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Sehingga Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin dari Abu Umayyah. Ibu tahu nggak Abu Umayyah ini siapa, Bu? Itu sumber dari mana itu? Ibu tahu ini sumber dari Islam, Bu. Ini Abu Iya, Umayyah Islam ini yang gimana? ya, yang ibu tanya, ibu Islam tahu. yang gimana? Coba baca dulu sumbernya yang Gelar jelas. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin pada usia berapa, Bu? Jadi, 40 atau 35? Saya kasih opsi. Usia 35 tahun atau 40 tahun? lupa saya. 35 tahun Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, Bu. Usia 35 tahun. Dan 35 tahun itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi. Karena Nabi Muhammad menjadi Nabi di usia 40 tahun. Sepakat Jadi, atau enggak? Ya jadi lalu apa hubungannya? Sepakat atau tidak? Iya, umur karena dia terpercaya itulah maka digelar Al-Amin walaupun dia belum Iya. jadi rasul. Dan ibu tahu nggak Abu Umayyah ini adalah orang-orang pagan-pagan Quraisy, Bu. Iya kan itu manusia yang hidup di sejaman dia. Ibu tahu nggak? Itu wahyu belum turun, Bu. Usia 35 tahun tuh wahyu belum turun. Jadi maksudnya apa hubungannya dengan wahyu? Ya. Ketika wahyu turun, tentunya Nabi Muhammad tahu mana yang baik dan mana yang buruk, betul? Dia dari dia umur kecil pun dia sudah bagus. Sampai lagi, Bu. Loh, bukan berarti turun wahyu dulu baru dia gelar Al-Amin. Kamu nggak paham. Makanya aku bilang, Bu. Ibu Apa? bangga. Ya, ibu bangga, ya. Dari Bangga. kecil dia Kecuali melihat kenabiannya. Oh, kecuali Bu, dengar baik-baik. Kecuali Bu, dalam Al-Qur'anul Karim Allah yang mengatakan gelar Al-Amin, Bu. Pendeta aja melihat dia. Dari Pendeta kecil siapa yang melihat dia? kenabiannya. Pendeta apa? Kristen apa, Bu? Kristen apa? Pokoknya Agnostik. disebut pendeta itu Kristen kan? Pendeta mesti Siapa? ada. Pendeta bukan cuma Kristen, Bu. Seorang Pendeta melihat bukan cuma kenabian Kristen, itu Bu. Pendeta bukan cuma Kristen. Bu. aja ini dengar. Jangan ngamuk, Bu. Jangan ngamuk, Bu. Kenapa kalau buka baru langsung kejang-kejang sih, Bu? Gimana sih, Bu? Pendeta Bu. melihat kenabiannya di Bu, usia dia hati-hati, masih Bu. kecil. Nggak perlu nunggu 35 tahun. Bu. Hati-hati, Bu. Ya, besok tes gula, Bu. Ya, nanti gula darah. Dodol kau, dodol. Jangan ngamuk, Bu. Sulit, Bu. Ini, Bu. Sulit, Bu. Itu sulit. Kau naikkan orang tapi kau nggak mau dengar apa kata orang. Dengarkan dulu lah. Sekarang saya tanya Ibu, ya. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin usia berapa? 35 atau 40? Kau suruh milih 35. Nggak bisa jawab. Bilang RK. Aku nggak bisa jawab RK. Aku bingung RK. Gitu. Bingung aku. Aku agak sulit RK. 35 40 nggak seumur itu pun dia sudah nampak kenabian. Dia mendapatkan wahyu di Gua Hiro usia berapa, Bu? Kecil. Dia mendapatkan wahyu di Gua Hiro usia berapa, Bu? Apa urusan kau? Ditanya apa urusan kamu? Nggak bisa kamu menjawabnya. Makanya betul Ibu, sulit Ibu juga ini. Kau lah yang sulit kau. Seolah-olah kau bertanya seolah-olah kau mau menguji segala macam lah. Ya kamu naik ke atas berarti kamu siap dong diuji. Ujian kau tanya yang korelasi lah. Ya itu berkorelasi, Bu. Ibu belajar, Ibu guru kan? Ibu guru nggak? Berkorelasi. Saya tanya, Ibu adalah seorang guru atau bukan? Enggak. Oh, berarti pantas nggak paham. Saya guru karena saya paham kompetensi dasarnya. Makanya saya bertanyakan sesuai dengan kompetensi dasar saya, Bu. Apa korelasi? Coba dulu bilang dulu. Apa Korelasinya, Ibu. Makanya saya pertanyaan Ibu. Ibu paham.
pada usia berapa Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin? Kalau 35 kenapa banyak? Kalau 40 kenapa banyak? Pada usia 35 tahun. Kamu yang pasti-pasti. Usia 35 tahun. Sepakat? Kalau sebelum itu kenapa rupanya? Apa urusanmu? Saya tanya, sepakat atau tidak usia 35 tahun? Mau 35 mau 40 ya sepakat aja. Sebelum itu Standar ganda ibu ini. Gimana sih? Sebelum itu udah digelar Al-Amin. Standar ganda ternyata. Nah, sudah lanjutkan pertanyaanmu. Lanjutkan pertanyaanmu. Sekarang lanjutkan Pertanyaan Nah, saya, Bu. apa? Ibu tadi mengatakan sahabatlah yang memberikan gelar Al-Amin. Padahal apakah Abu Umayyah bin Mughirah adalah sahabatnya Nabi? Semua yang hidup di zaman itu dengar dulu. Putar lagi kayak gasing. Yang mengenal dia itu udah sampai menggelar dia Al-Amin. Siapa? Ya sudah. Ya bukan Apa jawabanmu? Tak mau menjawab. Kenapa kamu tidak menjawab? Pasti Mau Abu Umayyah, mau segala macam orang yang mengenal dia di zaman itu sudah menggelar dia Al-Amin. Sudah menggelar dia dari dia kecil, sudah nampak kenabiannya. sudah nampak kenabiannya, Bu ya. Oke, sudah nampak Sudah, kenabian. Oke, jadi Ibu tadi kan ada bahas tentang ini ya, Bu ya, tentang ini, Bu ya, tentang orang-orang pendeta-pendeta ya, betul? Ya itu yang pernah saya baca. Pernah baca. Ibu pernah baca buku ini belum? Apa itu? Ini saya ada bukunya, Bu. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Bu. Sirah Nabawiyah. Sudah pernah baca buku ini, Bu? Ya sudah pernah, tapi belum selesai sih. Iya, saya sudah baca habis, Bu. Ini 1000 halaman, Bu. 700 halaman saya udah baca selesai, Bu. Nih, Pak. Ya, bagus lah. Bagus. Nah, terus apa lah? Nih, Bu. Ya, saya kasih gede, Bu ya. Saya kasih gede. Ini saya punya bukunya, Bu ya. Saya punya bukunya. Ibu. Ibnu Ishaq berkata, nih, Bu, lihat ya. Dukun-dukun Arab, pendeta-pendeta Kristen, dukun-dukun, maaf, ini Kristen bukan Kristen pengikut Kristus ya. Ini karena Kristen ini Kristen beda ini. Dukun-dukun, lihat. Saya tahu, Bu. Baca dulu. Ya udah baca. Jangan terus kau komentar ya, kau baca itu. Pak. Dukun-dukun Arab membahas tentang tentang Rasulullah sebelum kenabian beliau. Ya, nih, Bu, baca. Ramalan-ramalan dukun Arab tersebut menjadi kenyataan tentang kenabian beliau. Bu, pertanyaan saya, Bu. Kok dukun yang meramal, Bu? Ya, malu aku ya. Dukun meramal. Dukun tuh. Dukun mulai kau bicarakan. Kali kau pendeta, bukan pendeta ini. Terus kau bela pendeta Kristus lah. Terus kau bilang dukun-dukun. Lah kenapa kamu? Sherlock, Cok. Kenapa kamu Sherlock, Cok? Aneh kamu. Marida, Ibu Marida, Sherlock, Cok. Terus kau bela bukan pendeta ini. Nah, kenapa Ki? Yang pertanyaan, kenapa dukun-dukun yang meramal, Ki? Ya dukun-dukun yang meramal. Yang meramal lah dukun-dukun itulah. Sherlock, Cok. Terus kok jalan lari ke dukun, kok dukun yang kau Lah memang itu menurut Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya itulah dia, masyarakat di situ ya ada dukun lah dulu. Terimanya kamu itu. Terus kau bilang pendeta bukan pendeta Kristus itu. Terus kau Bukan, bilang, karena kita berbicara di Arab itu pendeta-pendeta agnostik semua, bukan pengikut kok Kristus. tahu kau? Tahu lah, emang kau udah pernah ke Arab, Bu? Pernah ke Arab kau, Bu? Dodol. Iya, dulu. Pernah kamu ke Arab, Bu? Pernah kamu ke Arab? Ibu pernah ke Arab belum, Ibu? Pernah ke Arab atau belum, Bu? Dukun kau bilang. Bu, udah jam 12, Bu. Udah jam 12, Bu. Besok takutnya cek darah, tensi naik tinggi, Bu. Sherlock, Cok.
Dukun yang kau bahas. Memang dukun, memang dukun. Belum jago kau, berjong kau. Masa dukun kau bahas, terus kau bahas pendeta. Bukan pendeta Kristus itu terus kau Lagu turun ke lagu. Jongor aja kau. Jangan jongor dengan saya. Ibu ngomong apa sih ibu ini anak? Turun. Oke, bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya teman-teman ya. Jangan lupa love orange ya guys ya. Oke, kita naikin lagi ya teman-teman. Turun ibu teriak-teriak takut ibu nanti ada apa-apa. Awak pula nanti yang disalahkan bu di sini. Teriak-teriak nggak mau kalah terakhir ibu. Aduh bu, jangan bu, ibu kasihan bu ya. Kita menghargai ibu udah tua, tidurlah bu ya, tidur ya bu ya, baik-baiklah bu ya di situ ya. Tidur di situ bu ya. Kita naikin lagi Muhammad Hasmi, silakan Muhammad Hasmi. Halo, selamat malam. Jadi kita siap Cok. Halo, Bang Muhammad. Islam Kristen? Iya, Islam Kristen? Muslim. Muslim atau Islam? Islam. Oke, buka kameranya saudara. Buka kamera. Gelap awak terus di situ ah. Kau kenapa gelap? Makanya kau gelap terus. Memang gelap. Menghadap lampu. Apa? Ya kau perlu cahaya biar kau tidak gelap. Muslim kah? Apa saya? Ya. Saya Muslim ya, kaum Hawariyun juga ya. Muslim artinya orang yang berserah kan, betul kan? Enggak lah. Kenapa enggak? Jadi Muslim artinya apa? Cari aja di Google. Google lagi. Ya saya orangnya berserah pada Yesus. Amin. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan apa? Tujuan Kisanat ke atas, buka kameranya Kisanat. Boleh saya bertanya ini? Iya, pasien, buka dulu kamera pasien. Kenapa itu Yesus bergelar Al-Masih sedangkan Muhammad bergelar Al-Masih? Ya, Yesus mempunyai gelar Al-Masih karena Yesus itu adalah Mesias, adalah Mosia. Mosia artinya keselamatan. Dan Yesus berkata, Mesias harus datang, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Makanya dia mendapatkan gelar Al-Masih karena dia bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian berarti dia bergelar almarhum. Karena Yesus bangkit dari kematian maka karena dia adalah Mesias sehingga dia punya gelar Al-Masih. Kamu sekolah dari SD sampai tamat kuliah masih bodoh ya kamu. Kamu sekolah SD sampai SMA sampai kuliah sampai tamat S1 S2 masih kau pulang kau mengatakan bumi itu datar. Kubalik-balikin kau. Kau sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai kau S2, sampai kau S3, sampai kau bilang sarjana, ST, Esteller dan lain-lain. Kau pulang kau bilang bumi itu datar. Sungguh kaum yang sulit betul ya. Ya, iya, namaku RK, rumah relaksi itu. Slow. Terus? Kok tahu itu Yesus dalam surga? Ya karena dia berkuasa di bumi dan di surga, bukan berkuasa cuma di satu negara saja. Belum ada. Allah saya itu untuk Allah segala bangsa dan Yesus dia adalah Allah untuk segala bangsa dan untuk dunia ini. Allah saya bukan cuma satu bangsa saja sehingga menurunkan sebuah kitab hanya satu bahasa saja kan tidak mungkin. Karena Allah saya Allah segala bangsa, Allah yang hidup, bukan Allah satu bangsa saja sehingga menurunkan satu kitab hanya satu bangsa saja kan mustahil. Betul gak?
Iya, jangan kejang-kejang. Terus. Mana boleh kejang-kejang kita. Kita Kenapa? tak ada kejang-kejang lah. Terus? Ada host yang bodoh kayak gitu ya. Ya ada orang yang BTOL bilang bumi itu datar kan? Bumi mana ada datar, ada bukti. Ya udah coba kau tunjukkan dalam kitabmu bumi itu bulat. Bodoh, jangan Mulai kejang-kejang, ya kan? apa ya kejang. Coba kau jawab dulu di mana bumi itu bulat dalam kitabmu. Dari kita memang ada. Ada dong, masa kah? Ada kan kitab yang betul-betul sempurna, yaitu Alkitab. Ada dong. Tanya di mana kitabmu kalau bumi itu bulat? Coba. Jawab di mana? Surah berapa, ayat berapa? Bumi itu bulat. Jawab. Aku memang nggak pandai masalah. Yang kayak gini aja bilang aku nggak pandai. Oh, itu sok pandai. RK itu di peta bulat itu, di bola dunia itu. Bulat lah dunia. Iya, bulat dunia. Sebelum Galileo dan Galilei mengatakan bumi itu bulat, Alkitab ribuan tahun sudah mengatakan bahwa bumi itu bulat melalui perkataan dari Nabi Yesaya bahwa Allah bertahta di atas bulatan bumi. Pertanyaan saya, di mana dalam kitabmu bahwa bumi itu bulat? Jawab. Tanya aja di Google, Mas. Kitabmu Google. Turun. Bingung nggak turun. Pening. Turun. Ditanya apa, jawab apa. Aku balikin kalian. Enak ya kalau kita putar balikin mereka ya. Halo Rusdi, Islam Kristen? Islam lah. Ya, Islam lah, bisa buka kamera. Nggak bisa lah kafir. Oh, nggak bisa lah batu. Karena kan kau kafir berdasarkan. Ya bukan lah ya. Kafir artinya apa? Kafir. Oke. Saya adalah kafir ya. Oke. Saya ada kafir. Itu kan ada kafir di situ kan? Oke. Saya adalah kafir. Saya adalah kafir. Oke. Saya ikutin mau kamu. Saya adalah kafir. Iya. Percaya. Iya, saya adalah kafir. Saya ikut mau kamu. Mas, dua kamu buka. Iya, saya ada kafir. Saya ikut mau kamu ya. Betul ya. Ya, saya adalah kafir. Oke. Ya, ini. Kamu baca baik-baik ya. Ini dalam Al-Quran. Apakah berlaku untuk saya yang kamu katakan kafir? Jawab. Itu bukan Al-Quran, Bang. Lihat ini. Itu Orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Kafir. Jawab. Orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Ini dalam surah Muhammad ayat 4. Apakah berlaku untuk saya yang kau katakan kafir? Jawab. Itu kafir. Malu ya. Berlaku nggak buat saya? Berlaku nggak buat saya yang kau katakan kafir? Ayat itu berlaku nggak buat saya di Indonesia? Jawab. Buka mic-mu, jawab. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu. Saya kan kamu bilang kafir. Nah, di sini bilang orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Kan kamu bilang saya kafir. Coba kamu jawab. Berlaku nggak buat saya di Indonesia sekarang? Jawab. Terus buka mic-mu. Suka surah Al-Kafirun itu bukan surah. Turun. Nggak bisa jawab. Turun. Nggak bisa jawab kamu. Bilang orang kafir, dikira ditanya balik, bingung. Ya, kan dia bilang saya kafir, saya iyakan. Oke, saya kafir, terserah. Ya, saya iyakan. Sekarang saya jawab, berlaku nggak? Ayat itu mengatakan orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Kan bilang saya kufur. Berlaku nggak ayat itu? Jawab. Siapa yang bisa jawab, naik dan bertanya dan jawab pertanyaan saya? Siapa yang bisa jawab? Gak bisa jawab pun pasti kan bingung kan? Memang bingung. Selalu bingung ya. Kan? Berlaku, itu kan katanya berlaku di bawah kan. Aku balik-balikan, ini Indonesia bos, negara hukum. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Islam Kristen bisa buka kameranya? Islam Bang. Ya, bisa buka kameramu saudara biar kita tidak diskusi kayak tadi. Silakan. Aduh, gelap di sini.
Aduh, kamu kenapa gelap terus, bro? Kamu udah bobo belum? Baru mau bobo bang. Udah belum? Apa? Udah belum? Udah tadi sore. Najis, buka kameramu. Buka kameramu cepat. Jangan sok imut kau di situ. Buka kameramu cepat. Nggak usah buka kamera lah bang. Jadi apa yang mau kau tanyakan? Silakan. Apa ya? Jangan suara kayak napas. Apa ya Bang RK? Kita ini lagi bisik-bisik Bang RK. Aku sayang kamu, aku juga. Kamu sayang aku nggak? Ya, aku juga sayang. Ya oke, saya Keras sedikit, kau kayak perempuan saja Nyong. mau tanya nih, Yesus kenapa harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Kenapa nggak langsung diampuni aja gitu? Oke. Kalau memang itu adalah nubuat dari Nabi-nabi terdahulu dan Nabi Musa. Kenapa? Ya, Nabi Musa pun mengatakan bahwa, oke, saya jawab ya. Baik ya, saya jawab ya saudara ya. Gini. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Ya kan? Mengapa Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5, ya. Bahwa Musa, kitab para nabi, kitab Musa menuliskan, kitab Mazmur menuliskan tentang aku. Apa yang dituliskan Nabi Musa dan kitab para nabi tentang Yesus Kristus? Yang dituliskan Musa dan kitab para nabi menuliskan Yesus Kristus sebagai Mesias akan datang, menderita, mati, dan naik ke surga. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa dia harus mati? Manusia berdosa, manusia mengenal yang namanya dosa, berarti manusia harus mati. Pasti mati. Ketika manusia mengenal dosa, manusia harus mati. Mengalami kematian. Oke, manusia mengalami kematian. Karena manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia harus mengalami kematian. Manusia mati tidak bisa menolong manusia mati. Makanya Yesus berkata, seperti orang buta, tuntun orang buta. Karena manusia mati tidak bisa menolong manusia mati. Butuh manusia yang hidup, yang bisa, atau butuh manusia yang tidak berdosa untuk menolong manusia yang berdosa yang menuju dalam kebinasaan dan kematian kekal. Dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, tidak seorang pun tidak. Yohanes pasal 3. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa bangkit dari kematian yang dia alamin karena dia adalah pribadi yang berdosa. Lantas siapa yang bisa membangkitkan manusia dari kematian agar manusia itu bisa selamat dan bangkit dari belenggu dosa? Yesus Kristus, dia mengalahkan kematian, dia datang, dia mati, dia mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Alkitab mencatat, jikalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kami. Mengapa dia harus mati? Karena dia ingin membangkitkan yang mati. Makanya dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, sekarang menjadi sebuah perbandingan firman. Di surga itu bisa mati atau tidak kalau sudah di surga? Apa? Kalau Di surga bisa mati atau tidak? ya nggak bisa, karena udah, kalau kita dalam Islam itu kalau di surga udah hidup kekal. Oke. Adam diciptakan di surga atau di bumi? Kalau itu saya kurang tahu, tapi dia pernah tinggal di surga. Adam diciptakan di surga. Kalau Adam diciptakan di surga, kenapa dia mati? Karena dia sudah turun ke bumi. Kalau dia Saya tanya. jadi manusia turun ke bumi ya meninggal. Kalau dia di surga, kenapa dia mati? Apa? Kalau dia di surga, kenapa dia mati? Karena dia kan turun di bumi. Ya, karena saya bingung gitu. Enggak, karena dia kan turun di bumi. Misalnya kita dalam Islam. Kenapa dia turun ke bumi? Saya tanya, kenapa dia turun ke bumi? Kan dia makan buah kuldi. Berarti dia melanggar perintah Allah. Iya betul. Berarti kalau melanggar perintah Allah dia berdosa. Dia berdosa tapi dia berdosa, dan ketika dia berdosa dia mati nggak? Dia sudah diampuni sama Dia mati atau tidak ketika dia berdosa? Kalau dia tetap di surga berarti dia kekal. Tetapi karena dia berdosa dia jatuh, betul? Pada saat dia berdosa. Saya tanya, ketika dia berdosa di surga, dia jatuh ke bumi, jatuhnya di India, oke, betul? Iya, oke. Dan karena keberdosaan itu dia mati. Kalau dia tidak berdosa dia tetap di surga dan hidup kekal, betul? Tidak. Kok gimana
sih ceritanya? Ceritanya gini, di surga bisa mati atau tidak? Di surga nggak bisa, di surga nggak bisa mati. Nggak bisa mati. Kenapa ada mati? Ya, tapi dia kan turun ke bumi. Saya tanya kenapa dia turun ke bumi? Kenapa dia sampai turun ke bumi? Karena dia berdosa. Karena dia berdosa, dan karena dia berdosa dia mati. Dia melanggar. Dia melanggar perintah Allah sehingga dia mati. Dia nggak mati. Dia kan matinya di bumi. Iya, dia mati di bumi. Kalau dia di surga bisa mati nggak? Ya tidak. Tidak, itu. Jadi manusia mengalami kematian karena dosa. Bukan dosa. Bukan karena Itu. dosa. Memang karena umurnya. Dan Karena dosa lah manusia mengalami kematian, sehingga dalam bahasa Ibrani namanya tamut. Iya, itu Mati. mungkin itu dalam agama Anda. Dalam bahasa Arab juga namanya tamutuha, mati. Karena dosa manusia mengalami kematian. Saya kurang tahu kalau itu. Ya memang kau bingung. Kematian. Karena kematian itu kan duniawi ya. Maksudnya Iya duniawi. Kenapa? Kalau kematian itu duniawi, kenapa Adam tidak mati di surga? bukan duniawi di surga. Kan beda Nah, akhirat beda. Nah, kalau dia tidak kalau di surga itu bukan duniawi, kenapa dia jatuh ke bumi? Ya karena kembali lagi kan kok muter. Karena dosa. Makanya dia bilang, aku telah menzolimi diriku sendiri dan aku berdosa. Iya kan dia berdosa. Makanya dia dibuang, jatuhnya di India. Itu kan dengan batu Hajar Aswad sama jatuh ini menurut Ibnu Katsir ya, menurut Jangan Ibnu samakan Katsir dengan ya. manusia dengan Tuhan lah. Karena Kenapa sih? Ya misalnya. Jangan menyamakan manusia dengan Tuhan, tetapi kalau menyamakan dengan batu bisa. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Yang sekarang saya tanya, yang bisa mengampuni dosa itu Allah atau batu? Yang apa? Yang bisa mengampuni dosa itu batu Allah. atau ini? Allah. Allah bisa menghapus Betul. menghapus dosa. Nah, terus ada dalam hadis mengatakan batu bisa menghapus dosa. Mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa aja sehabis-habisnya. Kita misalnya ya. Mutar lagi. Sulit nih. Iya, kita Sekarang saya tanya gini, gak usah bahas kemana-mana. Sekarang gini aja, saya kembali ke Alkitab aja. Saya kembali ke Alkitab. Saya menjelaskan. Apa yang mau kau jelaskan? Iya, masalah batu tadi. Batu adalah perantara kita untuk Astagfirullahaladzim, ya Allah, batu pada berarti berbeda sendiri. Nabi-nabi terdahulu perantaranya antara Allah dengan manusia adalah firman-Nya Allah sebagai perantara. Kok ini kau bilang batu perantara sih? Gimana sih? Tadi kan abang. Udahlah bang, bertobatlah sekarang gini. Firman Allah sebagai perantara, kau tidak percaya. Tetapi kau bilang batu sebagai perantara, kau percaya bang. Aduh. Makanya saya jelaskan dulu bang. Apa? Silakan. Ya, Pak, jangan celah dulu saya. Saya jawab dulu pertanyaannya abang. Abang kan tadi bilang itu ada dalam hadis ya, batu itu ya. Oke, saya yakinin karena memang itu ada. Saya pernah mendengarkan juga. Berarti apa bedanya kita sholat, mencium batu dan amalan-amalan yang lain? Urusan kau bang, mau cium batu urusan kau. Bukan urusan saya, kau mau cium batu itu bukan urusan saya, urusan itu bang. Abang kan tadi bertanya, jadi saya jawab. Ya udah, berarti kau sudah pernah cium batu atau belum? Belum. Kenapa? Berarti ada keinginan mau cium batu? Ada kalau saya ke Mekah mau. Nah sekarang ada nggak perintah kepada Musa agar mencium batu di Mekah? Ya saya tidak pernah mendengar itu. Tidak pernah. Berarti Allahnya beda dong. Kalau Allahnya sama, tentunya Allah memerintahkan Musa juga untuk mencium batu. Nah saya nggak tahu kan apakah. Ya udah, berarti kalau tidak ada perintah, berarti beda dong Allahnya. Allahnya kamu memerintahkan untuk atau ada nggak dalam Al-Quran memerintahkan untuk mencium batu? Nah saya nggak tahu, tapi abang dijawab malah bilang nggak tahu sih. Gimana sih kamu? Iya kan, karena kan saya bukan saya bukan ustaz, saya bukan ahli dalam Islam. Terus apalagi? Secara logika, abang yang tanyakan itu berarti ada di Al-Quran atau di hadis kan? Jadi abang ambilnya dari mana? Jadi apa yang mau kau tanyakan ke Kristen lagi? Satu lagi pertanyaanmu, silakan. Apalagi pertanyaannya?
Apalagi Ya, silakan. itu aja sih tadi saya masih belum bisa Ya kalau kamu tidak terima itu urusan kamu, saya tidak betul, memaksakan. betul. Ya betul, itu urusan saya karena itu cuma itu saya maksudnya persepsi saya belum. Tapi intinya begini, Asnur ya, orang sakit membutuhkan dokter, Iya, orang berdosa membutuhkan juru selamat. iya. Orang berdosa tidak mungkin membutuhkan orang berdosa. Saya ulangi lagi, orang berdosa tidak bisa membutuhkan orang berdosa, tidak bisa. Orang sakit tidak bisa membutuhkan orang sakit. Orang yang tidak bisa berjalan tidak bisa membutuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Orang yang tidak bisa berjalan dan orang sakit, orang berdosa butuh juru selamat untuk agar kamu itu diselamatkan sehingga kau tidak sakit terus, sehingga kau tidak mati terus di dalam dosamu. Itu percayalah kepadaku, kata betul, Yesus. Betul, oke, konsepnya itu. Konsep Islam juga begitu. Kita mau selamat. Enggak, konsep Islam berbeda dengan konsepnya Kristen. Enggak. Kristen itu bukan berbicara tentang konsep. Kristen itu berbicara tentang ajaran ilahi. Marilah menyatakan misteri iman kita. Itu ajaran ilahi. Wafatmu kami kenang. Ya. Berbicara tentang wafat Kristus, misteri ilahi. Pengagungan tentang sakramen kami adalah dia datang, dia mati, dia menderita, naik ke surga untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan kita yang percaya. Roma 10 ayat 10, dengan mulut mengaku diselamatkan, hati orang percaya dibenarkan. Udah clear. Iya, clear. Saya harga itu, tetapi kan kita beda. Sekarang bagaimana kau selamat sekarang? Saya tanya kamu. Ya kita berdoa sama Allah lah. Kita minta saya, kepada Allah. Pak, saya juga kalau berdoa saya juga bisa selamat, Pak. Kamu ngerti nggak? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, solusi apa yang Adam keluarkan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya mengenal yang namanya dosa, apakah Adam berbuat sesuatu agar berkenan di hadapan Allah? Berdoa, dia bersujud sampai di mana ayatnya Adam berdoa agar dia dosanya diampunin? Jawab. Saya pernah mendengar lagi, tetapi tidak ada datang. Saudara-saudara, dia akhirnya berbohong lagi. Saya bukan ahli agama, oke? Adam percaya kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, yang menebus dosa manusia. Itu dalam agama Anda, agama saya kan beda, Bang. Ya, agama kamu beda. Yang saya baca ini, Adam percaya dan menurut ajaran atau hukum di dalam hukum Musa, hukum Taurat. Hukum Taurat Musa percaya akan juru selamat yang akan datang, Mesias yang akan datang. Sekarang, kenapa Islam tidak mempercayai Mesias? Mesias itu artinya terakhir ya. Mulai karang lagi. Mutar kayak balap sirkuit di itu tuh. Giliran ditanya pokoknya gitu pokoknya nggak tahu ayatnya gitu. Bingung. Aduh. Silakan. Halo. Selamat malam. Pak Jafar, Islam Kristen. Islam. Bisa buka kameranya, Pak? Boleh. Ya, silakan. Pak, orang NTT ya, Pak? Pak Jafar orang NTT ya? Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Gimana Pak? Apa tanggapanmu? Apa yang mau kita diskusikan? Saya nggak diskusi. Saya ingin mempertanyakan, apakah setiap kita menulis? Pak, kalau mempertanyakan berarti diskusi, Pak. Enggak. Gimana Pak? Maksudnya kan kalau diskusi ini, makanya saya tanya, boleh bertanya kan gitu? Ya, boleh bertanya dan boleh ditanya. Silakan Pak. Ya. Apakah setiap kita menulis tahu maknanya? Apakah ketika kita menulis tahu maknanya? Ya, dan artinya. Ya, oke. Bagus pertanyaanmu, Pak. Bagus pertanyaan. Firman itu hidup, Pak. Firman Allah itu hidup. Jangan ke sana. Pak, saya perlu jawab, Pak. Saya perlu jawab. Oh, Bapak, saya kira Bapak mau diskusi baik-baik ya. Kalau Bapak tidak mau diskusi baik-baik, saya buat Bapak jadi ayam sayur di sini, Pak. Betul. Berarti saya tanya iman Bapak bingung, Pak.
Kalau Bapak mau diskusi baik-baik, menulis. biarkan saya menjelaskan, Pak. Silakan. Ya, oke. Berbicara tentang firman, ya, firman Allah. Firman Allah itu hidup, Pak. Firman Allah itu tidak mati. Ya, dan firman Allah itu hendaklah dimengerti oleh segala bangsa, Pak. Seluruh umat manusia harus mengerti firman Allah. Ketika ada yang mengatakan kitabnya itu adalah firman Allah tetapi tidak dimengerti oleh segala bangsa, bahkan penganutnya sendiri tidak mengerti, berarti firmannya itu tidak hidup, Pak. Sekarang Bapak mengerti Al-Quran enggak? Yang saya tanyakan bukan ke sana. Ini loh tulisan ini, makanya setiap menulis pasti kita tahu arti. Itu jangan ke sana dulu. Jangan yang mana tulisan yang mana sih? Aduh, bodrek awak nih, bodrek ini asam lambung naik nih teman-teman. Aduh. Bukan. Apa? Makanya simak lu kata-kata. Setiap kita menulis pasti kita kan tahu artinya. Jangan ke agama dulu. Saya nggak mau cerita ke agama dulu. Apakah tahu maksudnya dan artinya? Saya tanya itu dulu. Kan saya nggak membahas masalah firman, masalah apa kok lari-lari ke sana. Itu dulu. Ketika kita menulis itu kita tahu artinya, ya. Gitu, betul? Ya, itu aja. Itu jawab. Ini Bapak tahu artinya enggak, Pak? Atau tidak? Enggak, jawab dulu. Tahu, pasti tahu atau tidak kan itu. Itu aja saya butuh. Pasti tahu dong, kan gitu. Artinya apa, Pak, itu? Gini, ini kan ada. Mutar lagi. Mutar. Gini. Yang mutar gua tahu. Ini. Gua mempertanyakan iman orang, tetapi iman gua sendiri gua bingung nih. Muslim, apa maksudnya? Yang mana? Muslim, apakah apakah Bapak Muslim? Bukan kan? Ya udah. Nama hewan, apakah nama binatang, apakah Muslim, apakah Kristen? Ya, ini kan bentuk Coba jawab. Pak. Saya jawab, Pak, ya. Coba jawab. Dalam literasi, Pak, ya, saya jawab, Pak, ya. Dalam literasi, Pak, ya. Literasi itu kalau berbicara tentang literasi, ada yang namanya EGRA, Pak. EGRA itu sebuah alat tools namanya Early Grade Reading and Assessment. Alat tools yang dipakai oleh orang-orang barat ketika dia menguji baca tulis hitung itu seperti apa. Nah, dalam EGRA itu ada 6 komponen, dan komponen kedua itu berbicara tentang kata tak bermakna. Nah, Muslim ini adalah bagian dari kata tak bermakna yang memang harus dijawab dan memang tak bermakna. Berarti Anda tidak tahu maksud tujuan ini kan? Iya, itu bagian daripada yang Anda tulis. Saya berbicara. Yang Anda tulis kan? Anda tulis kan berarti kan enggak. Apakah Anda tidak bukan bagian dari Muslim? Anda kan bukan Muslim kan? Gitu. Nah, ini kan bagian dari kata tak bermakna, Pak. Itu literasi, Pak. Saya nggak ngomong ke agama dulu ya. Saya nggak cerita agama. Saya juga nggak bahas agama, Pak. Bapak merasa nggak Bapak itu Muslim? Iya. Yang saya maksud. Nggak bermutu ini ya. Turun nggak bermutu itu. Kupikir nama Jafar serius gitu kan. Kupikir ada pertanyaan serius gitu kan yang bagus gitu kan, enak gitu kan. Halo, selamat malam. Halo, Sofian. Aduh, kok jadi gini? Lama. Oke, kita naikin lagi. Oke, Aziz, silakan Aziz. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Islam Kristen, Pak. Bisa buka kameranya, Pak? Gimana? Nyalakan. Ya, silakan, Pak. Sumpah. Sambil duduk, Pak. Tanda Anda menghargai diri Anda dan menghargai orang lain, Pak. Ya, saya duduk ini. Ya, silakan. Ya. Saya mau bertanya nih ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan. Ya, pasti kalau Anda
Legowo terima, ya pasti Anda menerima. Tapi kalau Anda punya jawaban sendiri, ya Anda tidak bakal terima, Pak. Saya tadi mendengar. Karena Anda ketika saya menjawab, jangan pernah kamu membandingkan paradigma kitab kamu, lalu kau mencocokologi dengan kitab saya, nggak akan kamu masuk, Pak. Nggak akan masuk. Saya mendengar tadi bahwa Yesus mengalahkan kematian. Yes, Yesus mengalahkan kematian. Benar ya? Betul. Nah, Dengan apa Yesus mengalahkan kematian, Pak? Jawab. pertanyaan saya Nggak, tadi. yang supaya kita lurus sama-sama, dengan apa Yesus mengalahkan kematian, Pak? Berarti tanda Bapak mengikuti penjelasan saya. Dengan apa Yesus mengalahkan kematian? Bingung. Oh, iya. Karena nggak dengar. Mau melanjutkan yang tadi, tetapi Bapak nggak dengar. Dan pertanyaan saya, kematian itu diciptakan oleh siapa? Pak, Sehingga- Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitan, Pak. Ya, kebangkitan. Kebangkitan. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, berarti dia almarhum sesuai tema itu, Pak. Yang dibuat Bu Sofi. Dia bangkit, dia mati, dia bangkit, sehingga dia itu karena dia adalah Al-Masih, Pak. Karena dia bergelar Al-Masih, karena dia bangkit. Lah ya, bahasanya mengalahkan kematian. Nah, berarti kan yang menciptakan kematian itu siapa? Itu pertama. Yang menciptakan kematian itu adalah manusia sendiri, Pak. Ini filsafat, Pak. Manusia sendiri. Ya, karena kalau manusia tidak mati, manusia tidak berdosa, manusia tidak mengalami kematian, Pak. Karena berdosa, manusia mengalami kematian. Sehingga Bapak tanya, siapa yang menciptakan kematian itu? Manusia sendirilah yang menciptakan kematian itu. Karena dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13, Alkitab mencatatkan bahwa manusia dia berbuat dosa, dan ketika dosa itu menjadi matang, dia melahirkan maut. Jadi manusialah yang melahirkan maut, manusialah yang melahirkan dosa itu sendiri, dan manusialah yang melahirkan kematian untuk dirinya sendiri. Karena Allah tidak pernah menciptakan kematian untuk manusia. Allah menciptakan kehidupan kekal untuk manusia, bukan menciptakan kematian. Kecuali dalam iman Bapak. Saya tidak tahu iman Bapak. Apakah Allah Bapak menciptakan kematian? Kok Allah Anda setega itu? Di iman Bapak Allah Bapak yang menciptakan kematian ya, Pak? Manusia yang menciptakan kematian, berarti manusia bisa dong mengalahkan kematian. Manusia menciptakan kematian dan manusia tidak bisa mengalahkan kematian. Kenapa tidak bisa mengalahkan penciptaannya? Kok mengalahkan cipta? Kamu udah mulai ngaco, ngantuk. Bobot, Pak, turu ngomong udah mulai ngaco. Udah ngantuk kamu, ngomong udah mulai ngawir, wah, turu, Pak. Manusia katanya yang menciptakan kematian. Manusia yang menciptakan. Sekarang apa definisi kematian menurut Al-Quran? Manusia tidak bisa. Saya tanya, apa definisi kematian menurut Al-Quran? Jawab. Kematian itu adalah lepasnya raga. Dalam bahasa Arab kematian, mati itu artinya apa? Jawab. Mati itu kalau medis, mati fungsi. Saya tanya menurut medis, Pak. Wes turu, Pak, ngopi, Pak, wes turu, Pak. Udah ngopi, Pak, jangan bingung, Pak. Gimana sih, Pak? Yang menurut kita, ini menurut keyakinan kita adalah lepasnya ruh dari raga kita. Mengapa manusia harus terlepas rohnya? Kenapa sampai demikian? Kenapa manusia harus mengalami kematian? Kenapa manusia harus mengalami malu? Kenapa manusia harus mengalami yang namanya sakit? Kenapa? Karena di ayat kita ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Yang pertanyakan saya secara teologis dan secara mendalam, kenapa manusia harus mati? Itu pertanyaan saya, Pak. Karena manusia itu makhluk yang hidup. Oke, kenapa manusia berdosa, Pak? Memang manusia itu tempatnya dosa. Siapa yang menciptakan dosa, Pak? Siapa yang menciptakan dosa?
Dosa itu ya perbuatan pelanggaran terhadap. Saya tanya, siapa yang menciptakan dosa? Siapa yang menciptakan dosa? Siapa yang menciptakan dosa? Yang menciptakan dosa itu adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh makhluk. Saya tidak tanya satu pelanggaran, nggak definisi Pak. Saya tanya siapa yang menciptakan dosa Pak. Nggak ada. Memang agak lain kau ini. Pertanyaannya. Oh udahlah Pak bes turu Pak. Ditanya apa jawab apa Pak. Gampang kali loh. Siapa yang menciptakan dosa? Allah atau manusia? Clear. Bukan pertanyaannya menciptakan, karena manusia tidak bisa menciptakan, tapi manusia yang berbuat dosa. Siapa yang menciptakan dosa? Menciptakan, bukan melakukan perbuatan dosa. Apa perbuatan? Oke, kenapa manusia sampai berdosa Pak? Melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Oke, berarti manusia tersesat. Menciptakan ya. Berarti manusia tersesat. Karena manusia tersesat, manusia berdosa, betul? Dosa. Berarti. Nah, pertanyaan saya, ya, karena manusia tersesat, manusia berdosa, betul? Iya betul. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyesatkan manusia, Pak? Yang menyesatkan manusia tuh, ya, iblis dan setan. Iblis dan setan. Ayatnya ada, dasarnya ada. Oke, dasar ayatnya ada. Kira-kira Bapak bisa membuka nggak dasar ayatnya di mana? Bapak, ini Bapak perhatikan baik-baik Pak ya. Bapak perhatikan. Bapak bilang iblis yang menyesatkan Pak. Pak perhatikan baik-baik Pak. Al-Hijr ayat 39. Bapak menuduh iblis yang menyesatkan Pak. Ini Al-Hijr ayat 39 Pak. Di sini Bapak lihat ini. Iblis berkata, Tuhanku engkau telah menyesatkanku. Kok Bapak nuduh iblis sih Pak? Iblis saja bilang Tuhanku engkau telah menyesatkanku Pak. Lalu di sini dia mengatakan Bapak. Surah An-Nahl ayat 93 Pak. Dia mengatakan apa nih Pak? Seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat. Akan tetapi dia ini siapa huruf besar Pak? Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki Pak? Itu bukan Tuhan menyesatkan. Kalau dia berkehendak. Jadi siapa yang menyesatkan Pak? Bapak tadi bilang iblis itu yang menyesatkan. Di sini iblis berkata, Tuhanku engkau telah menyesatkanku. Sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi katanya Pak. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua Pak. Iblis berkata, Tuhanku engkau telah menyesatkanku. Lah tadi Bapak menuduh. Sekarang saya tanya, siapa yang membuat dosa Pak? Yang membuat dosa itu manusia karena melanggar. Manusia yang berbuat dosa, ya kan? Manusia yang membuat dosa. Atas dasar apa manusia berbuat dosa? Siapa yang membuat manusia? Kalau Alkitab kan jelas nih Pak. Bapak lihat ini baik-baik. Alkitab kan jelas nih Pak ya. Nih, saya bukakan Alkitab buat Bapak ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 Pak. Ya Pak. Ini Pak. Ini Alkitab Pak ya, bukan Al-Quran. Yakobus pasal 1. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya saya bilang manusialah yang menciptakan kematian. Karena manusia menciptakan keinginannya sendiri. Karena manusia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya saya bilang manusialah yang menciptakan maut. Karena manusia melahirkan dosa. Dan ketika dosa itu sudah matang melahirkan maut. Manusialah yang menciptakan kematian. Nah saya tanya Pak. Lah ketika manusia berdosa ini salah siapa Pak? Ini Pak. Dia menyesatkan siapa yang dia kenal. Ya. Salah manusia. Nah itu kan makna. Nah tapi menurut Al-Quran. Kekuasaan Tuhan. Lagi ke maha kuasaan tidur Pak, tidur udah Pak, udah dari tadi tidur. Bentar, pertanyaan tadi bahwa itu tadi statementnya manusia yang menciptakan maut. Ya. Berarti kalau manusia yang menciptakan maut, manusia juga bisa menghilangkan maut. Manusia karena sudah jatuh dalam maut, manusia tidak bisa menghilangkan maut karena orang sakit tidak bisa menolong orang sakit Pak.
Orang yang sudah diikat tangannya tidak bisa melepas tangannya sendiri, Pak. Dia butuh orang yang tidak terikat untuk melepas tangannya. Masalahnya semua manusia sudah berdosa. Dengan logika dia sudah terikat tangannya, Pak. Manusia sudah berdosa semuanya, termasuk Kristen juga ya berdosa sekarang ini. Saya mengakui Yohanes pasal 3, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak orang berdosa? Kaitan sama penebus. Saya tanya, Bapak orang berdosa atau tidak? Iya, pasti saya berbuat dosa. Banyak. Nah, sekarang kita semua sudah berdosa, diibaratkan seperti tangan yang diikat, kaki yang diikat. Siapa yang melepaskan? Ya. Jawab. Yang melepaskan pertaubatan kita kepada Tuhan. Pak, Tuhan Bapak itu sekarang gini, Pak. Bapak pernah melihat Tuhan Bapak? Bapak pernah melihat Tuhan Bapak? Belum pernah saya. Jangankan Belum saya. pernah. Malaikat aja yang nggak bisa ngeliat Tuhan. Kira-kira. Tuhan Bapak tidak pernah melihat Tuhannya Bapak, ya. Sementara Abraham pernah melihat Tuhannya. Bapak tidak pernah melihat Tuhannya. Muhammad pernah melihat Tuhannya enggak? Kecuali Itu robnya. kan di Ya. keyakinan Pak Abraham bisa ngeliat Tuhan. Di kita nggak, Abraham nggak. Turunlah kepala awak sakit sakit kepala awak. Sakit kepala awak. Muter-muter terus